Apakah direktur dan komisaris boleh satu orang? Untuk saat ini, direktur dan Bagaimana maksud dari jangka waktu 15 hari ini? Maksud dari 15 hari ini adalah untuk pendirian PT, apakah pendirinya bisa suami istri? Untuk pendirian PT sendiri, menurut Undang-Undang PT, minimal pengurusnya itu adalah 2 orang atau lebih. Jika pengurusnya adalah suami dan istri, menurut UU Perkawinan, harta suami dan istri itu dianggapnya satu harta. Jadi, untuk pendirian PT sendiri harus mengelampirkan 1 orang lagi di luar kakak untuk sebagai pengurus pendirian PT-nya. Setelah saya cek KBRI, tertulis jangka waktu 15 hari. Bagaimana maksud dari jangka waktu 15 hari ini? Maksud dari 15 hari ini adalah jangka waktu proses persetujuan perizinan berusaha, dihitung dari pertama kali diupload persyaratannya. Apakah direktur dan komisaris boleh satu orang? Untuk saat ini, direktur dan komisaris masih belum boleh merangkap jabatan, tapi apabila pemegang saham ingin merangkap sebagai direktur atau komisaris masih diperbolehkan. Jika saya mendirikan PT, minimal berapa saya memasukkan bidang usaha? Menurut UU PT Pasal 2, dari setiap pendirian perseroan terbatas itu dibutuhkan maksud dan tujuan dari kegiatan usaha yang dimana bisa dimasukkan minimal itu 1 bidang usaha. Kalau alamat KTP saya di luar DKI, apakah saya bisa buat PT berdomisili DKI Jakarta? Setelah munculnya OSS, untuk pendiri PT tidak harus beralamat di Jakarta apabila ingin mendirikan PT di Jakarta. Jika tahun pertama saya menggunakan Virtual Office sebagai alamat legalitas, lalu di tahun kedua saya sudah punya alamat sendiri di Bogor. Step legalitas apa saja yang harus diproses ulang? Legalitas harus diproses ulang semuanya, yaitu dari mulai akte plus SK Menteri, terus NPWP plus SKT mutasi sama NIB. Apakah setiap pemegang saham dan pengurus wajib memiliki NPWP jika ingin mendirikan PT? Untuk pendirian PT sendiri, pemegang saham itu wajib mempunyai NPWP dikarenakan nanti akan disubmit di sistem administrasi badan hukum dan juga nantinya itu dia akan mendapatkan dividen saham di kemudian hari. Berapa maksimal KBRI yang bisa disubmit di dalam NIB? Menurut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, tidak ada maksimal kode KBLI yang diinput di dalam NIB. Tetapi, kode KBLI yang diinput di dalam NIB harus sesuai dengan bidang usaha yang sudah dicantumkan di akta notaris. Saat saya mendaftarkan NIB, saya langsung dapat email dari BPJS. Apakah saya harus langsung mendaftarkan? Untuk pendaftaran ya, harus langsung didaftarkan karena bersifat wajib. Bisa didaftarkan dari salah satu pengurus atau karyawan. Di akta pendirian tahun 2019 ada kode KBD 68111. Di OSS terbaru yang berbasis risiko ini, saya ingin menambahkan kode KBD 68200. Apakah saya harus melakukan perubahan akta? Untuk menambahkan kode KBLI 68200 tetap harus merubah akta karena kode KBLI yang diinput di dalam NIB harus sesuai dengan kode KBLI yang diinput di dalam akta notaris. Jika saya sudah punya NIB versi 1.1, apakah saya juga harus proses NIB versi berbasis risiko? Apabila sudah punya OSS di OSS 1.1, itu harus migrasi data di OSS berbasis risiko. Untuk saat ini memang bisa dilakukan langsung dilakukan proses migrasi data, tetapi lebih baik dilakukan perubahan akta, penyesuaian KBRI 2020 baru kemudian diproses OSS berbasis risikonya. Apakah modal disetor harus saya setorkan ke rekening PT? Untuk modal disetor atau modal yang ditempatkan ketika PT sudah berdiri itu memang harus wajib real disetorkan sesuai dengan presentasi masing-masing para pendiri atau pemegang saham. Bagaimana proses penutupan perusahaan? Untuk proses penutupan perusahaan ini akan dibuatkan notulen oleh notaris dan notulen ini ditandatangan oleh para pemegang saham. Kemudian dari notulen itu memberikan kuasa ke salah satu orang yang ditunjuk, biasanya ini direktur, bertindak juga sebagai likuidator yang akan tanda tangan akta notaris. Setelah itu dilakukan pengumuman koran selama 60 hari, baru akan terbit surat pemberitahuan pembubaran dari Kementerian Hukum.